Iya, kembali lagi dengan Opung Parbelak ya. Jadi ini adalah edisi khusus ya. Jadi Opung Parbelak saat ini udah total itu seminggu ya, seminggu di Jakarta ya. Sebetulnya hari Rabu kemarin kita sudah selesai ketemu dengan Mas Wapres. Cuman ada cumannya. Kita penasaran gitu. Saya pribadi sendiri penasaran, kepengen ketemu dengan Bang Silver. Makanya kita sampaikan sama Mas Agri, Mas tolongin supaya diatur, saya bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Silver. Nah, jadi sekarang kita sudah ketemu dengan orangnya. Ini adalah perkara yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bang Silver. Luar biasa ya. Ini suatu kehormatan besar saya bisa ketemu sama Opung Parbelak karena saya hanya lihat di YouTube saja. Iya. Baru ini ketemu. Ternyata orangnya sangat keren. Dan ketawanya ternyata bener ya, ketawanya begini. Bener begitu. Setiap hari begini. Jadi nggak dibikin-bikin ya? Nggak dibikin-bikin. Iya. Kita hidup mah nggak perlu pencitraan. Kan Iya, begitu. iya. Nggak kayak sebelah sana. Sebelah sana tuh siapa itu? Siapa? Adalah 1, 2, 3, 4. Kurcaci itu? Kurcaci, kalau dibilang kurcaci sih gimana ya, terlalu mulia itu. Iya. Iya, jadi kita mau kita mau tahu nih kalau kalian semuanya kan mengenal Bang Silver ini sebagai seorang yang selalu bersuara ya tentang situasi politik di Indonesia. Kita akan kulik-kulik sedikit ya sebelum menuju ke sana sisi lain dari seorang Bang Silver, kan begitu. Nah, sekarang Bang Silver, asal Bang Silver dari mana? Saya Kampung halaman. kebenaran dari Indonesia Timur, ya, dari daerah NTT lah. Itu. Iya, luar biasa. Daerah yang sangat tertinggal juga sih sebenarnya. Kalau itu sih. Tapi zaman Pak Jokowi bagus loh. NTT. Itu menurut si Saritem. Ya. Saritem itu kan bilang kemarin itu bahwasanya itu daerah tertinggal kan begitu. Oh, dia iya, nggak berarti dia nggak pernah nonton TV itu. Iya. Kan begitu. Kalau di situ saya marah di situ. Dulu iya. Zaman dulu ya waktu Tapi saya dia masih bilangnya kecil sekarang ya. katanya gitu. Kalau sekarang terakhir semenjak Pak Jokowi 10 tahun itu berubah karena di sana jalanan udah bagus sekali. Terus yang kedua untuk pengairan itu udah dibangun bendungan, terus lapangan terbang yang dulunya memang kita pesawat hanya seminggu sekali, nah, sekarang udah bisa tiap hari, terus dermaga juga udah banyak, terus intinya sekarang cukup pesat ya, termasuk kayak Labuan Bajo, betul, terus Ende, Maumere, Kupang udah sangat baik lah. Iya. Semenjak Pak Jokowi ya. Karena sebelum Pak Jokowi dulu Jawa sentris. Ya. Gitu. Jadi setelah Bapak Jokowi, kalau saya punya bahasa begini, Bang. Bagi saudara-saudara yang Indonesia Timur, Bapak Jokowi itu adalah Bapak kandung. Ya. Bapak kandung kenapa? Ya, saya melihat perhatiannya khusus gitu. Iya. Di NTT, daerah Papua, ya pokoknya Indonesia Timur yang selama ini saya bisa katakan perhatian pemerintah kurang. Ya. Tapi semenjak Bapak Joko Widodo, pembangunan fisik, pembangunan SDM-nya juga itu semakin luar biasa. Ya. Itu dia. Ya, tapi sebenarnya bukan hanya di Indonesia Timur ya, Indonesia Barat. Mayoritas rakyat itu merasa Pak Jokowi itu, wah saya ini sedih nih ngomong. Silakan. Merasa beliau itu adalah orang tua, panutan, ya kan? Ya istilahnya Tuhan mengirimkan orang baik dan orang benar untuk memerintah di Indonesia. Itu Opung. Jadi makanya saya sekarang ini memang intinya selain memberikan edukasi kebenaran untuk bangsa kita, saya juga membela orang baik dan orang benar yang memang benar-benar mempunyai hati buat rakyat, berjuang untuk rakyat, mendedikasikan hidupnya untuk rakyat dan tidak korupsi. Siap. Jadi selama ini kan bos-bosnya, saya bilang kurcaci, pion-pion itu kan, itu koruptor semua sebenarnya. Iya. Hanya belum diungkit ya, karena mereka mantan wapres, juga mantan presiden, mantan orang-orang yang kalah di Pilpres kemarin, ya kan. Intinya berbeda lah dengan Pak Jokowi. Kita nggak bisa bohongin itu. Gitu. Siap. Wah ini
gawat juga ini. Disepil tadi mantan presiden, mantan wapres. Oh iya. Iya. Nggak sebut nama ya. Ya, kenapa saya katakan tadi kembali ke pernyataan saya tadi Bang Silver, kenapa kehadiran Bapak Joko Widodo itu disambut dengan riang gembira gegap gempita di Indonesia Timur, karena ada beberapa video ya macet di Papua ketika Bapak Joko Widodo dituding masalah ijazah palsu. Ini macet bilang begini, Bapak Joko Widodo, kalau Bapak tidak diterima lagi di Solo, Bapak datang saja ke sini. Kita kasih marga, Bapak ada tempat di sana. Nah, itu kan bentuk ekspresi ya, menurut saya kesedihan mereka. Kenapa Bapak Joko Widodo yang sudah membangun selama 2 periode 10 tahun ini, ya itu diperlakukan seperti itu, gitu. Ya ini aja saya ini sedih nih. Nggak, bukan main-main ya. Jadi memang yang saya lihat di Republik ini, saya masih berpegang bahwa hanya 2 orang, Bang. Satu, Pak Prabowo di sini, Pak Jokowi di sini. Di tengah merah putih. Siap. Jadi ini orang baik, orang benar yang benar-benar mau berjuang untuk bangsa kita, bangsa saya gitu loh. Untuk Indonesia maju. Jadi mereka berdua ini adalah orang-orang yang udah selesai dengan sendirinya. Dan harus kita ketahui memang tidak ada indikasi korupsi baik Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi, Bang. Jadi itu makanya kayak kita ini, saya pun untuk kedua tokoh bangsa ini, saya mau mewakafkan diri saya untuk mendukung dan membela mereka. Siap. Bang, karena kalau tidak, mau siapa lagi yang kita bisa percaya gitu loh. Saya nggak mungkin percaya kepada mantan-mantan ataupun calon-calon yang berambisi kemarin menjadi presiden atau wapres itu. Saya nggak, sama sekali saya, ya kalau orang lain terserah ya. Kalau saya nggak bisa percaya mereka. Karena mereka ya walaupun belum juga terindikasi korupsi, KKN dan semuanya, tapi kelihatan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini benar-benar beda ketika mereka benar-benar ingin atau bersentuhan dengan rakyat. Ya, jadi benar-benar ketulusan itu ada gitu loh. Siap. Makanya ketika saya memberikan kebenaran, mendukung mereka, membela mereka, saya kemarin juga wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saya benar-benar turun benar-benar ya kan kemana-mana. Dan saya pun punya kewajiban sebagai tim kampanye nasional itu agar Prabowo Gibran ini benar-benar melunasi hutang-hutang janji-janji kampanye untuk rakyat itu, Bang. Siap. Gitu. Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi itulah perjuangan seorang Bang Silver. Ya, mewakafkan dirinya ya untuk membela Bapak Prabowo dan juga Bapak Joko Widodo. Ya, karena apa? Karena ya beliau inilah sebetulnya pemimpin yang benar untuk saat ini gitu. Demikian juga Opung Parbela dan juga YouTuber Nusantara ya. Itu juga kita mewakafkan diri kita untuk memberikan edukasi kepada rakyat. Untuk bisa membedakan mana pemimpin yang benar dan mana pemimpin yang pura-pura benar. Nah, sekarang kegiatan sehari-hari nih agak tertarik juga nih. Kayaknya saya sendiri pun juga belum pernah ya. Tahu secara detail apa aja nih kegiatan dari Bang Silver gitu. Gimana Bang? Bisa ceritakan sedikit Bang? Ya, kegiatan sehari-hari tentunya saya menjadi direktur utama dan komisaris utama di beberapa perusahaan saya dan keluarga dan juga teman-teman. Termasuk saya juga ada mendirikan kantor hukum. Wah, luar biasa. Yang mana intinya bahwa kalau ada klien kami dari pengusaha-pengusaha besar, ya kan, perusahaan-perusahaan besar, ya kan, itu memang kami mendapat keuntungan dari situ. Tapi kalau untuk masyarakat kecil, kami itu biasanya namanya pro bono, jadi gratis. Siap. Bahkan kita subsidi ya, yang masyarakat yang mencari keadilan, terus mencari dia untuk pendidikan, terus masalah-masalah sengketa tanahnya mereka, investasi bodong, terus
saya juga menjadi ketua umum dari organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih. Siap, Soulmate ya. Soulmate yang kebetulan sebenarnya Soulmate ini tidak ada afiliasi politiknya. Siap. Kita berdiri sejak tahun 2005, deklarasinya 16 Agustus 2008. Nah, itu yang kita lakukan apabila ada banjir, kita turun, ada kebakaran, terus ada orang yang nggak punya Berarti dulunya sosial ya? Sosial. Budaya, saya bahkan pernah mengangkat ulos. Nah, budayanya itu. Ulos menjadi warisan budaya dunia. Luar biasa. Kita bikin itu ya. Jadi kita selain budaya, ekonomi itu kita membina pedagang kecil. Jadi kalau pedagang kecil buka dagangan diusir-usir oleh oknum, preman atau aparat, kita akan turun bantu. Terus kita juga mendampingin petani, nelayan, UMKM. Jadi intinya ekonomi sosial budaya. Ekonomi sosial budaya. Nah, terus waktu 2013 ketika Pak Jokowi mau mencalonkan jadi presiden, kami lihat beliau orang baik, orang benar, nah, mulailah kita menjadi relawan Pak Jokowi. Siap, siap. Ya, dan terakhir saya dipercaya menjadi wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Nasional ya? Ya, jadi intinya kalau ada yang bilang saya penjilat Pak Jokowi, Bang Parbelak, Opung Parbelak, saya katakan itu tidak benar. Karena tidak benarnya begini. Selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, saya nggak pernah ngambil proyek. Siap. Saya nggak pernah minta jabatan, ataupun dikasih jabatan saya tolak. Karena saya juga sudah sibuk dengan usaha-usaha saya di berbagai bidang. Saya ada di perkebunan sawit, terus pertambangan, terus ada showroom mobil. Saya juga punya logistik, saya punya startup dengan orang-orang luar gitu loh. Jadi terus ada juga di bidang keuangan, berpartner juga dengan teman-teman juga, ya kan. Jadi intinya bahwa apalagi saya punya kantor hukum yang klien saya cukup besar ya. Jadi makanya saya bilang kemarin ada Rismon katanya jual buku paling $10, saya bisa beli 1 juta eksemplar, beli cash gitu loh. Ya, jadi saya tapi dengar kabar, ya kan, dengar kabar. Ada yang telepon saya dari US, ya kan, telepon dari US. Dia kalau nggak salah dia jual bukunya itu di Amazon. Nggak laku, Bang. Oh, nggak laku, nggak laku. Makanya itu malah dia bilang, Bang Opung, perlu saya kirim nggak dari sini bukunya? Nggak usah. Kalau emang nggak laku nggak usah dikirim. Saya bilang begitu. Nah, jadi udah tahu sendiri ya. Punya banyak bidang usaha, ya itu luar biasa. Tapi sangat disayangkan sekali. Kenapa bilang anggota YouTuber Nusantara udah pada kerja semua? Kalau enggak kan kita bawa lamaran kerja ke sini. Jadi Opung Parbelak. Jadi terakhir saya masih dikasih jabatan sebagai komisaris utama Pertamina, menggantikan Pak Ahok. Karena waktu itu Pak Ahok mundur jadi tim kampanye di Ganjar. Iya. Tapi itu pun saya tolak. Ditolak. Jadi selama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun, saya tidak pernah mengambil proyek atau mengambil jabatan. Walaupun saya nggak pernah minta semuanya, saya ditawarin tapi saya nggak ngambil. Baru kemarin 3 bulan lalu saya dipanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo ternyata beliau senang dengan saya. Betul. Di di ruang publik ya. Karena beliau mengatakan bahwa beliau ini ada beberapa saksi di situ mengatakan bahwa saya itu jujur, cerdas dan berani. Luar biasa. Dan sebentar saya ulang dulu. Jujur, cerdas dan berani. Nah, itu beliau yang mengungkapkan sendiri sambil meluk saya. Setelah itu diskusi, ada beberapa diskusi dan akhirnya contohnya saya bilang Pak, ruang publik kita ini banyak diisi oleh kebohongan. Kalau bisa kita kan banyak kementerian ini kan banyak program, banyak kerjanya. Betul. Terus visi misi pemerintah ini keberhasilannya kan harus menghiasi ruang publik. Betul. Nah, jadi kalau bisa ada yang mengorkestrasi. Nah, akhirnya waktu itu kan sudah terbentuk PCO ya,
Tapi akhirnya saya bilang kalau bisa ditambah lah atau siapa gitu kan. Ternyata Pak Prabowo mengambil termasuk jubir istana itu dari Kemensesnek, ya kan, Mensesnek dan wakil Mensesnek, dan juga dari Komdiji. Nah, itu salah satu usulan saya. Luar biasa dan terrealisasi. Luar biasa. Jadi waktu itu Pak Prabowo manggil, terus beliau bilang, Bang, saya dengar abang nggak mau ini apa disuruh tugaskan kali ini, terima, karena kita ingin swasembada pangan. Akhirnya saya ditaruh di perusahaan BUMN di holding yang bidang pangan. Wow, luar biasa. Karena memang salah satu fokusnya Bapak Prabowo sebagai presiden kita itu adalah ketahanan pangan, ya. Jadi bisa dikatakan ya Kementerian Pertanian dan juga kementerian terkait memang sedang berusaha untuk bekerja keras bagaimana bangsa kita itu kedepannya bisa swasembada pangan seperti beberapa tahun yang lalu. Swasembada pangan, swasembada energi, dan juga swasembada air. Siap. Itu visi misi besarnya Pak Prabowo. Iya, karena kalau Bapak Prabowo ini, kalau kita flashback ke belakang, ya, ketika beliau juga pertama sekali membangun atau membangun Gerindra, fokusnya di situ pertanian. Iya. Gitu. Memang ini sudah fokus sudah sangat lama dan nggak heran. Ya, beliau itu juga tetap konsisten untuk fokus ke situ karena sangat berpengaruh dengan hajat hidup orang banyak. Iya. Gitu dia. Jadi kalau untuk kesehariannya itu domisili di Jakarta ya Bapak ya? Iya, hanya saya ada beberapa kantor kan di Jawa Barat, terus kantor di di Sumatera, di Sulawesi juga ada. Berarti mobile ya? Mobile. Sibuk sekali, luar biasa. Nggak kayak sebelah sana, Pak. Sibuk-sibuknya yang lain gitu. Sibuk meneliti ijazah palsu yang mana nih? Ijazah palsunya tuh ada 2 sekarang. Satu yang terbitan UGM sebelum tahun 2005. Sekarang satu lagi karena hadirnya Bitor, terbitan UPP Pramuka tahun 2012. Jadi sekarang gini aja, kan kalau untuk UGM kan, pihak UGM kan sudah menyatakan bahwasanya itu adalah asli ijazah Bapak Jokowi. Ya. Kan begitu. Nah, sekarang begini saja, kita tuntut saja UPP itu mengeluarkan pernyataan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu memang asli keluaran UPP. Tapi kayaknya gini, Bang. Kayaknya Abang juga udah mulai harus memikirkan itu, Bang, ya. Karena Abang kan bergerak di bidang usaha banyak. Agak tolonglah dulu dipikirkan pekerjaan mereka masing-masing gitu loh. Kasian gitu loh. Ya. Jadi tapi kalau kayak gini kayaknya nggak perlu dikasihani ya. Karena memang gimana pun juga setiap orang yang melakukan sesuatu hal yang buruk untuk bangsa ini, ya kita harus bisa kita katakan ya kita harus berani untuk menentang mereka gitu loh. Dan sangat membodoh-bodohi gitu, Bang. Sangat tidak mendidik. Ya, mereka ini kan ya membodohi, terus mengadu domba. Betul. Gitu. Dan juga ya menjelekan dan menghina orang lah. Yang saya pikir ya kalau memang Anda benar-benar orang hebat, orang pintar kan tidak begitu. Betul. Gitu loh. Apalagi ini menuduh orang, ya kan yang saya bilang tadi, ijazahnya mereka juga nggak tahu yang mana. Yang palsu yang mana, yang asli yang mana. Tapi dengar kabar ijazah dia juga lagi dipertanyakan itu, Bang. Soalnya lembarannya katanya beda dengan ijazah yang biasanya pada umumnya. Gitu. Ya, mereka juga mempertanyakan ijazah saya, katanya Universitas Ruko. Alah. Dan jeleknya kawan ini, ya kan, kalau contohnya dia mentok gitu ya, mau tersudut dengan dengan narasi lawan bicara ya. Dia langsung bilang begini, "Kau UGM nggak? UGM nggak? Kalau nggak UGM nggak usah ngomong." Kan begitu. Emangnya universitas terbaik itu cuma UGM? Ya enggak lah. Banyak lah. Banyak lah. Di dunia ini lebih banyak yang jauh yang baik ya kan. Iya. Nah, jadi kalau saya sendiri ya kan silakan aja. Tapi intinya di PD Dikti itu saya S1 sama S2 saya terdaftar. Terdaftar. Dan kertasnya bukan fotokopian ya, Bang ya? Bukan. Enggak kayak Kalau yang saya punya yang bekas kacang.
kacang goreng. Yang bekas kacang goreng. Yang penting S1-nya bukan telekomunikasi, S2-nya bukan kesehatan. Ya. Kan begitu. Kan ada gitu ya kan pakar. Katanya pakar telematika. Enggak taunya S1-nya telekomunikasi, S2-nya kesehatan. Ya. Kan begitu. Tadinya diledek-ledekin sama yang ngaku yang ngaku ahli forensik. Kan begitu. Enggak taunya sekarang mereka temenan, Bang. Tadinya bermusuhan, sekarang temenan. Dulunya ledek-ledekan temenan. Berarti kepentingannya sama sekarang ya, Bang ya? Kepentingannya sama, sama-sama tidur di jeruji dengan ditemanin tikus, Bang. Wes. Jadi gini sih sebetulnya, dari kemarin-kemarin pun Egy Sujana sebetulnya sudah mengintimidasi mereka. Ya, lu tahu nggak? Itu kalau misalnya di penjara, bro, jam 3 malam itu keluar tuh tikus-tikus. Udah mulai mikir itu Roy Suryo. Enggak, Roy Suryo udah punya pengalaman. Rismon mikir dia. Itu dia. Nah, sekarang kita beralih, Bang, ya. Masalah pemakzulan. Nah, ini menarik ini. Kemarin kita kan baru saja sowan ke Mas Wapres, ya, YouTuber Nusantara. Ya, itu sebagai bentuk sebagai bentuk kepedulian kita dengan rumor yang sedang berkembang saat ini, ya. Dan kemarin itu kita tanya sama beliau, ya, bagaimana tanggapan Pak Wapres mengenai pemakzulan ini. Ya beliau, ya udah, santai aja, nikmati aja, gitu. Menurut Bang Silver nih, dari kacamata seorang Bang Silver, bagaimana? Saya melihat ya, lebih kepada masyarakat kita yang waras dulu ya, maksudnya yang ya saya nggak usah ngomong yang pendukung 0103, minimal pendukung Prabowo Gibran. Kita tetap harus solid bersatu bahwa semuanya ini adalah hanya omong kosong. Betul. Baik isu ijazah palsu maupun isu pemakzulan. Jadi harus kita garis bawahi dulu bahwa dua isu ini adalah nol besar. Betul. Yang tidak dibangun dengan fakta-fakta hukum maupun konstitusi kita, Opung. Jadi kalau saya melihat bahwa mereka itu pertama mempersoalkan masalah naiknya Mas Gibran sebagai Wapres, ya kan, mereka persoalkan masalah dari awal itu sebelum pencalonan ada putusan MK nomor 90. Betul. Jadi mungkin saya rinci dulu sedikit, biar masyarakat tahu bahwa persoalan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden, bahkan dilantik menjadi wakil presiden, bahkan sekarang menjadi wapres beneran, ya kan? Itu sudah tidak ada masalah. Karena apa? Karena putusan MK 90 itu ada 21 pihak anak-anak muda yang menggugat. Jadi sekitar 8 bulan sebelumnya itu udah berbondong-bondong tuh. 21 pihak ini kalau kita lihat anak-anak muda seperti Emil Dardak yang wakil gubernur Jawa Timur, terus ada wali kota Padang, Bupati Lampung Selatan, terus teman-teman PSI, bahkan yang terakhir Almas, ya kan? Almas ini anak muda yang kebetulan kuliah di Surakarta, Universitas Surakarta kalau nggak salah. Jadi di situ juga kemarin kan mereka mengatakan, wah, saudara Almas ini menggugat karena ada hubungan sama Mas Gibran, ya kan? Padahal kita lihat nggak ada. Atau putusan ini karena intervensi dari Mas Gibran. Ini juga nggak ada sebenarnya, Opung. Jadi putusan gugatan ini dilakukan untuk menggugat Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf Q, yang mengatakan bahwa yang bisa dicapreskan adalah orang yang berusia di atas 40 tahun. Tapi Almas menggugat, ya kan, agar di bawah. Jadi gugatan itu dari teman-teman 21 tuh ada yang di bawah 40 tahun, di bawah 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin di bawah 18 tahun. Yang Almas ini akhirnya gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang hasilnya perkara putusan 90. Ya, dan mana katanya kemarin kan ada Ferry Amsari mengatakan itu digugat waktu menggugat
si Almas itu hari libur, nggak masuk akal. Padahal tidak. Ternyata setelah saya teliti dari teman-teman MK kasih tahu, Bang, enggak kok Bang, itu didaftarkan tuh tanggal 15 Agustus 2023 itu hari Jumat. Hari Jumat, masih hari kantor ya? Hari kantor, dan itu didaftarkan itu, disubmit itu melalui e-courtnya MK, websitenya MK. Jadi nggak benar apa yang dikatakan mereka. Terus mereka bilang ada putusan MK mengenai etika terhadap Pak Usman. Jadi Bang, kalau kita lihat yang menggugat ini bukan Mas Gibran, ya kan? Kalau yang menggugat Mas Gibran berarti memang putusan itu nggak bisa Bang, karena ada omnya di situ. Iya, iya. Tapi ini kan yang menggugat kan orang lain nih, si Almas ini. Dia juga nggak kenal sama si Mas Gibran gitu loh. Dan memang bukan disuruh, di situ nggak ada aliran dana ke Almas lah, ataupun mereka ada foto pertemuan dengan Mas Gibran. Jadi benar-benar anak-anak muda ini dia itu legal standingnya, ya, yang saya mau kasih tahu bahwa dia punya kepentingan atau legal standing. Jadi Almas ini menggugat karena satu, sebagai anak muda dia ingin ikut berpartisipasi menjadi pemimpin di Republik ini. Terus yang kedua, karena dia melihat memang Mas Gibran bagus di sana, ya kan? Nah, dia ingin orang-orang muda seperti dia dan Mas Gibran ini bisa memimpin. Pak. Iya. Jadi ada dua legal standing di situ. Yang selama ini kan Ferry Amsari mengatakan bahwa legal standingnya hanya satu. Mas Gibran sebagai dia idola Mas Gibran, makanya dia ajukan gugatan itu. Padahal nggak ada dua legal standing di sini. Yang selama ini mereka nggak pernah bicara karena mereka tutupin. Iya. Nah, putusan MK mengenai etika yang menghukum Pak Usman akhirnya dilengsarkan dari Hakim Mahkamah Konstitusi, akhirnya dianulir karena Pak Usman akhirnya menggugat di Petun. Akhirnya mengembalikan Pak Usman sebagai hakim gitu loh. Jadi sebenarnya ini udah selesai. Bahkan kalau kita mau lihat bahwa putusan itu kalau kita mau protes, waktu itu yang memimpin putusan itu adalah Pak Jimli Asidiki. Iya. Ya kan? Ternyata Pak Jimli Asidiki itu masih merangkap jabatan sebagai anggota DPD. Nah, itu juga nggak bisa sebenarnya. Tapi ya udahlah. Nah, ini selesai. Terus yang kedua, waktu pendaftaran, ya kan, di situ juga sudah waktu dengan KPU sudah ada deklarasi siap menang siap kalah. Ya kan? Harusnya kalau mereka mau protes waktu itu mereka jangan ikut pemilu, boikot aja. Betul. Ya kan? Betul. Tapi abis itu kan Ibu Mega dalam kampanye mengatakan sanggup mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu periode, satu putaran, ya. Termasuk Anies kan. Betul. Nah, dan akhirnya mereka berpikir bahwa pasti Prabowo Gibran ini akan kalah. Iya. Karena masyarakat dipikirnya tidak mempercayai Mas Gibran sebagai anak kecil. Sebagai orang dewasa, ini masih anak kecil nih. Debat pun mereka bisa menang debat. Betul. Ya kan? Ternyata dimakan sama Mas Gibran. Yang disangka cupu ternyata suhu. Nah, akhirnya di situ kan masyarakat lebih percaya daripada Mahfud MD dan daripada siapa namanya? Muhaimin Iskandar. Makanya saya bilang jenderal-jenderal, kalian meragukan Mas Gibran, ingat nggak Pak Mahfud MD sama Muhaimin aja keok kok waktu itu. Ya kan? Ya saya mengatakan keok. Kurang pengalaman apa Mahfud MD? Kurang pengalaman apa? Lebih hebat sebenarnya awalnya kan? Nah, jadi terus dalam akhirnya setelah kampanye kita menang. Setelah menang, ini para pensiunan jenderal ini pergi ke KPU tanggal kalau nggak salah 19 Maret. Sebulan setelah pencoblosan, Bang. Iya. Demo di KPU, ya kan? Ya Sunarko sama Soeharto ini yang mimpin. Termasuk sama Fritz Alorboy, adik-adik kita itu. Iya. Di situ mereka minta katanya terjadi kecurangan, Pilpres ini harus diulang. Nah, berarti kan motifnya udah ada nih mereka ini. Betul. Ya kan? Dan kalau kita lihat Sunarko dulu, ingat nggak yang dulu
dia bawa senjata itu. Tahu. Sunarko kan? Iya. Makanya orang ini pengen revolusi, pengen mengacaukan negara ini. Dalam tanda kurung makar. Makar. Iya. Sunarko kan? Sunarko. Iya. Ada Sunarko, Sunarko ada kumis Kiflan. tebal itu, Kau pikir kau hebat kumis tebal? Jadi itu. Terus akhirnya mereka setelah Prabowo Gibran dinyatakan menang, pihak 01 dan 03, ya kan, dengan pengacara-pengacara mereka yang hebat-hebat itu menggugat ke MK. Tapi kan kalah juga. Kalah juga. Harusnya saat itu dong, kalau mau, ya kan? Ya kan, semua keganjilan ini kalian buktikan secara hukum di MK. Ternyata kalian kalah, gitu loh. Bahkan terakhir, ingat nggak? Ada Pak Gayus Lumbun yang menggugat di Petun. Betul, agar Prabowo Gibran jangan dilantik. Betul. Ternyata nggak bisa juga. Dan sampai hari ini Prabowo Gibran, khususnya Mas Gibran juga tidak ada melakukan pelanggaran konstitusi. Jadi kembali lagi, saya kemarin ada di media dengan Ferry Amsari. Ferry Amsari mengatakan bahwa memang surat pemaksulan dari Purnawirawan Jenderal ini lemah. Terus yang kedua sama Bivitri. Bivitri sendiri mengakui bahwa sebenarnya fakta-faktanya nggak ada. Baru mau dicari. Cari yang lain katanya. Saya bilang, loh, Mbak Bivitri berarti nggak ada. Berarti mau cari lagi. Terus apa ini gitu loh. Makanya ya silakan aja. Kalau DPR mau menanggapi, ya silakan aja. Dan yang lucunya, maaf saya potong sebentar. Fahru Rozi kan begitu. Ini unsurnya sudah memenuhi untuk dimasukkan. Yang pertama perbuatan tercela, yang kedua korupsi, walaupun belum dibuktikan. Cuma, ya ada itu kan begitu. Nah lanjut Bang. Jadi itu tadi, makanya saya bilang tadi, ini dasar-dasar dan fakta-fakta hukumnya nggak ada sama sekali. Betul. Makanya kalau saya lihat DPR ini bijaksana dan smart. Waras lah, saya bilang. Ya sebenarnya ya silakan mau ditanggapin boleh, nggak juga karena tidak ada urgensinya, tidak ada manfaatnya buat bangsa kita. Sedangkan DPR sendiri itu banyak undang-undang yang harus mereka selesaikan. Betul. Undang-undang PPRT, undang-undang Polri, undang-undang pemilu, ya kan, termasuk undang-undang perampasan aset dan lain-lainnya, yang lebih perlu kita urusin daripada pepesan kosong. Daripada Forum Purnawirawan Jenderal ini. Iya, gitu. Dan waktu itu Slamet Subianto ya mengatakan bahwasanya DPR tidak sopan. Karena tidak membacakan. Kemarin mereka bilang sayang Pak Prabowo. Ya kan? Sekarang udah nggak sayang lagi, marah-marah. Makanya mau dudukin DPR MPR itu. Silakan mereka dudukin DPR MPR, kita dudukin restoran-restoran, warung-warung. Kita makan aja Bang. Jangan terpancing Bang. Yang lucunya begini Bang. Opung. Yang lucunya begini, ya kan? Itu waktu Slamet Raharjo deklarasi Purnawirawan, di sampingnya ada Roy Suryo. Saya mikir Roy Suryo Purnawirawan. Saya cek Angkatan Darat enggak, Angkatan Laut enggak juga, Angkatan Udara enggak. Nah polisi setahu saya dia ngasih kuliah aja waktu ruang penyidikan. Jadi gini Opung. Roy Suryo ini kan bisa bertindak sebagai apa aja. Peneliti lah, terus pembawa panci-panci lah, ya kan. Itu udah dikalkulasi belum? 3.226. Panci semua itu. Panci dan yang lain-lain. Termasuk sikat WC juga. Jadi ini barang-barang 3.226 ini sudah dibawa dia hampir 4 tahun loh. Dari 2014 sudah di rumah dia itu di Jogja sampai 2018, Opung. 4 tahun. Nongkrong di rumah Roy Suryo. Ya memang waktu itu gugatan dari Kemenpora kan menggugat di Pengadilan Jakarta Selatan, ya kan. Tapi abis itu karena mungkin mereka berdamai dicabut kan. Ya kan dia bilang, wah ini udah inkrah ini. Iya, ya kan. Tapi mana ini barang-barang ini? Ini bisa kita investigasi ulang ini. Bisa. Ya kan? 4 tahun barang di rumah dia itu, ya kan? Nah, karena yang dia balikin hanya nilainya itu kan hampir 9,5 miliar. Apa 9 miliar. Baru dibalikin senilai 500 juta.
gitu. Berarti sekitar 8 miliar lagi. Ya, terus dia juga bisa jadi ahli hukum, ya kan? Ya kan? Tapi kalau ngomong masalah hukum sama kita KO kita bikin. Terus dia juga bisa bertindak sebagai Ahli forensik. Terus sebagai polisi di Mabes Polri. Dia lebih pintar daripada Penyidik. penyidik. Dan katanya ngasih kuliah dia. Iya. Saya ngasih kuliah sama penyidik-penyidik. Dan saya yang ngajarin mereka, ya undangnya ini. Aduh, Roy Suryo, udah nggak ada yang percaya samamu lagi lah, kecuali istrimu. Nah, kalau saya memang dari kemarin juga melihat pemakzulan ini adalah recehan gitu. Recehan. Ya? Dan kan begini, awalnya itu kan petisi itu Bang. Ya kan petisi 8. Kan begitu kembali ke undang-undang, ya setelah itu dibahas masalah IKN. Jadi gini, macam. sebenarnya kan 8 poin. Petisi itu ada 8 poin, bahkan sebenarnya 9. Poin ke-9 itu dihapus Adili Jokowi. Karena apa? Mereka ingin 8 itu kan angka keramatnya Pak Prabowo. Mereka mau cari muka, cari hati. Jadi waktu saya hajar 8 poin ini nggak ada fakta-fakta dan lemah dasar hukumnya, ya kan? Nah, mereka rubah jadi satu aja. Hukum. Bahkan saya bilang ini rananya itu jalurnya itu ke legislatif. Ternyata benar, mereka ikutin omongan saya. Nah, jadi mentornya sebenarnya saya ini. Secara langsung sebetulnya, bukan secara tidak langsung. Jadi kembali lagi Opung, isu ijazah palsu dan isu pemakzulan ini bohong besar semua. Betul. Ya. Jadi mereka ini kalau saya mengatakan sebenarnya saya mau mengatakan mereka ini adalah antara dua Opung. Opung mau pilih mana? Pelawak terbesar di Indonesia setelah Ratna Sarumpait atau pembohong terbesar di Indonesia setelah Ratna Sarumpait? Mereka ini. Kayaknya memenuhi kriteria dua-duanya ini. Jadi yang saya lihat kan begitu. Kelompoknya Roy Suryo, ya, mereka ini konsentrasi ijazah palsu. Kelompoknya Purnawirawan, ya, itu Gibran. Tapi sekarang mereka bergabung, kenapa? Kalau ijazah palsu udah pasti, ya kan? Ujungnya adalah di-sel bersama tikus itu. Iya. Maksudnya di awal-awalnya itu, kayaknya orang itu mereka bagi tugas. Gua urus tapi sekarang udah bareng lagi nih. Udah bareng. Jadi di awal-awal mungkin mereka begini, gua ngurus bapaknya, lu ngurus anaknya ya. Iya. Nah ini bapaknya mentok, ngurus bapaknya mentok. Cucunya belum. Cucunya kayaknya juga nggak bakalan sanggup sih. Karena apa? Bahasa Inggrisnya Jan Etes lebih bagus daripada si Tipa. Iya. Oh Tipa, little I can, salary no up ya. Ya, apakah ini? Ya, maybe it's okay for our undang-undang. Aduh, padahal kemarin saya masih ingat loh, dia ini salah satu yang menghina bahasa Inggrisnya Mas Gibran. Penasaran saya, gimana sih bahasa Inggrisnya? Maaf Bang Mas Silver, saya ini trainer bahasa Inggris. Jadi tahu saya model-model lidah orang kalau ngucapin bahasa Inggris yang benar mana yang salah mana. Kan begitu. Nah, kembali ke pemakzulan itu, memang dari awal saya udah curiga. Petisi itu keluar bulan April. Waktu itu perjalanan kita ke Solo, YouTube Nusantara tanggal 21 April. Sebelumnya itu keluar itu petisi. Saya melihat 1 sampai 8, muaranya ada di 8. Gitu loh, muaranya di 8. Ini saya udah tebak di situ. Ternyata betul gitu loh, pemakzulan Gibran. Ya, karena kan saya juga mengkuliti ya dari yang 8 ini. Nomor 1 aja masalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Betul. Itu kan sangat susah ya karena kita udah revisi amandemen ini udah 4 kali dan itu memang sebenarnya dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Opung. Dan memang pembagian tugas antara legislatif, yudikatif, eksekutif di Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sangat rancu dan kekuasaan kepresidenan itu sangat absolut. Sangat besar sekali. Makanya revisi ini kalau kita balik lagi harus yang jadi presiden
orang Indonesia asli. Sekarang kita tanya siapa orang Indonesia yang asli benar-benar, ya kan? Kita ini kan campuran segala macam, betul, gitu loh. Nah, jadi itu lemah. Terus yang kedua ada lagi, mereka bilang mengusir tenaga kerja asing, tenaga kerja Cina di Indonesia. Itu pun aku hantam mereka. Saya katakan bahwa melalui sensus ataupun riset survei yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, tenaga kerja asing Cina di Indonesia itu yang ada di kita punya pabrik ataupun di tambang-tambang itu hanya 80.000 orang. 80.000 orang. Sedangkan seluruh Indonesia. Ya, seluruh tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, Hong Kong, China, Makau itu hampir 800.000. Bagaimana kita usir yang 80 terus 800 sih kita usir juga. Emang ini purnawirawan yang kurang obat ini, obat habis ini mau tanggung jawab, ya kan? Jadi akhirnya ya mereka nyerah lah. Makanya kemarin pun dipres lagi unsur pemaksulan itu, baik daripada bukan saya aja yang bicara, mungkin banyak teman-teman bicara, termasuk Bivitri dan juga si siapa namanya Ferry Amsari mengatakan bahwa memang dasar-dasarnya lemah. Dan Bivitri lebih sial lagi, dia bilang harus cari baru. Jadi nggak ada dong. Jadi mengada-ada kan? Ya saya bilang ya teman-teman ya kalau yang ngerti hukum ya harusnya ngomong lah yang sesuai fakta lah. Betul. Karena kan syarat-syarat pemakzulan itu presiden dan wakil presiden itu ketika melakukan pengkhianatan terhadap negara, setelah itu melakukan korupsi, penyuapan, setelah itu melakukan tindak pidana berat dan tindakan asusila. Yang mana satu? Ya nggak ada kan yang di pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu kan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi makanya yang waras ini siapa gitu loh. Yang nggak waras ini siapa, Opung, ya kan? Nggak usah didefinisikan, udah tahu semua itu, Bang. Karena nggak ada kan. Aku juga bingung gitu loh. Ini mau kita cari apa istilahnya kutunya ataupun bocor alusnya di mana? Nggak ada, Opung, gitu loh. Bocor alusnya di majalah Tempe. Tempe, ya. Wah itu majalah paling hebat tuh. Ya. Ini Pak Prabowo, ini Pak Jokowi ngobrol, mereka bisa tahu loh omongannya apa. A1 semua ya. A1. Apa karena mereka sembunyi? Mereka sembunyi di bawah kolong meja kali ya? Bisa jadi. Ya itulah ya, kadang-kadang ya media-media yang harusnya bisa menjadi referensi ya tapi sangat disayangkan sekali. Tapi nggak tahu juga sih ya. Kalau menurut hemat saya ketika kemarin ketemu sama Mas Gibran, sampai ada satu statementnya Mas Gibran ini yang bisa memberikan kesimpulan ini wow gitu. Begini, biar aja saya diserang, biar aja Bapak Jokowi diserang. Yang penting Bapak Prabowo jangan diserang. Itu kalau saya bilang itu pernyataan tingkat dewa itu. Ya. Itu luar biasa itu. Gitu loh. Bagaimana kalau dari Bang Silver sendiri, apakah memang seperti itu? Yang mereka bangun ini memang makanya saya bilang tadi, kita teman-teman yang penggiat media sosial, teman-teman relawan ataupun teman-teman yang di organisasi manapun, ibu-ibu, kita harus memberikan edukasi dalam hal ini bahwa sebenarnya muara daripada pemaksulan dan juga isu ini nggak ada. Menurut saya sih ini akan selesai dengan sendirinya, ya kan? Kenapa? Memang dua-duanya tidak ada dasar-dasar apapun. Betul. Dua-duanya ini kan hanya omong kosong besar aja gitu loh. Yang pastinya mereka ini kan kalau secara hukum otomatis yang akan dihukum kan mereka. Betul. Ya kan, yang masalah ijazah ya kan. Karena sudah dinyatakan oleh UGM bahwa ini asli. Dinyatakan oleh laboratorium forensik ini asli original ya kan. Nah, sedangkan mereka sekarang ini kan kita dibuat bingung gitu loh. Makanya ini yang percaya mereka ini saya mengatakan isu ijazah palsu ini Denny Siregar yang ngomong ya. Bahwa dilahirkan oleh orang-orang bodoh, diviralkan oleh orang bodoh, dan dinikmati oleh orang-orang bodoh juga. Ya, Opung. Jadi intinya bahwa
isu ijazah palsu ini yang hasil akhirnya mereka akan masuk penjara. Betul, betul. Nah, isu pemaksulan, saya yakin bahwa masyarakat tidak akan terpengaruh. Kalau mereka mau dudukin DPR MPR, ya silakan, kalian aja gitu. Iya. Kita dudukin meja-meja restoran dan warteg-warteg yang ada gitu loh. Tapi saya mikir juga kalau bapak-bapak Forum Purnawirawan menduduki gedung DPR MPR, ya maunya waktu reses kemarin pas lagi kosong. Nah, ya nggak apa-apa juga, Bang. Aku takutnya kita datang ke sana harus bawa ambulan. Ya kan? Kehabisan oksigen, kawan-kawan ini kan udah tua juga ya kan? Betul. Bapak-bapak ini kan? Tapi sebetulnya udah antisipasi tuh, Bang. Udah. Ada yang bawa obat gula. Obat gula. Ada bawa obat hipertensi. Dan ada bawa itu namanya oksigen. Bawa infus sama selang-selangnya itu. Tongkat. Waduh, harusnya mereka itu jadi teladan. Jadi akhirnya bukannya mereka dudukin itu gedung MPR, kita yang dibikin repot ngurusin mereka, Bang. Karena mereka terduduk. Aduh, tapi bukannya bilang apa dari awal kan juga seperti PPAD, PPAL, PPAU, yang persatuan, PPABRI, ya itu semuanya kan sudah menyatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan bagian dari kami. Ya, makanya kan Pak, mereka kan berharap kayak kemarin Roy Suryo mengatakan, ini kan kalau pemaksulan ini, kalau Pak Prabowo mau tinggal perintahkan fraksi-fraksi. Saya bilang, weh, come on, kau ini halusinasi atau mimpi ya? Masa Pak Prabowo mau lakukan itu kan nggak mungkin. Sedangkan Mas Gibran ini pilihannya Pak Prabowo. Dan bahkan dalam beberapa kampanye dulu, Pak Prabowo mengatakan, ya kan, paten nggak pilihan saya, betul. Anak muda. Ya kan, mantap nggak? Mantap nggak? Iya. Itu kan bahasanya. Dan betul. Kemarin kita lihat, ya kan waktu Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega dan Pak Trisno, ya kan, nggak ada kan orang-orang itu. Betul. Ya kan, Roy Suryo, Rismon, Tifa, terus Purnawirawan itu kan nggak ada, hanya Pak Trisno sama Ibu Mega dan bersama Mas Gibran. Waktu acara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, dan kemarin ketika Pak Prabowo kunjungan ke luar negeri, ya kan, di situ juga yang mengantar Bang Dasko dengan Mas Gibran. Mas Gibran, betul. Jadi sekarang ini Mas Gibran lah sebagai aktingnya presiden. Opung. Jadi nggak ada masalah. Malah dari awal pemerintahan Bapak Prabowo saya melihat ya Mas Gibran ini diberi kepercayaan penuh. Ya. Ya kan seperti ya menerima tamu kenegaraan waktu dari China dan Korea Selatan. Ya. Setelah dari itu Jepang juga. Dari Jepang juga. Setelah itu memberikan kata sambutan di depan kepala-kepala daerah. Ya, di mana itu adalah sebetulnya tugas dari seorang presiden. Ya. Nah, itu dipercayakan kepada seorang wakil presiden, itu kan luar biasa. Makanya jadi sekarang ini kita ya kan yang waras-waras ini ya kan yang makan vitamin yang buat otaknya ini cerah, waras, hatinya riang gembira. Jangan percaya isu-isu ini karena isu-isu ini adalah isu-isu yang nanti juga layu sebelum berkembang. Betul. Ini juga akan selesai ijazah palsu masuk penjara, ya kan? Yang mau dudukin MPR silakan, ya kan? Tapi kalau kau anarkis, kita nggak peduli. Kau jenderal ini tahan mereka, tangkap mereka. Nah, kan udah jelas kemarin kan. Betul. Sunarko kan udah pernah ditahan kan? Pernah Sunarko ditahan. Si kumis tebal ini. Kalau nggak salah 1 bulan. Ya. 1 bulan waktu itu. Udah ditahan. Jadi kau jangan anggap kau hebat Sunarko Soeharto, weh. Sama kau sama kita. Gitu. Kita rakyatnya sama, ya kan? Jangan kau anggap kalian hanya segelintir 300 orang bisa mau merubah ini bangsa, kalian mimpi. Mimpi. Gitu. Kita ini adalah orang waras yang memenangkan Prabowo Gibran. Betul. 96 juta ya? 96 juta totalnya. Ya, 58,95%. Ya. Jadi kalian itu hanya kalau hitungan di TPS itu nggak sampai 1 TPS. Oh iya. Tapi itulah habit di negara ini, Bang. Yang paling kecil itu yang paling ribut. Iya kan karena mereka udah kan saya bilang tadi Sunarko ini kan yang dulu menggeruduk KPU juga. Benar. Terus mau bikin chaos kan. Betul. Makanya dia ditahan masalah penyelundupan senjata. Gitu biar masyarakat tahu ini manusia nggak punya otak dia ini, ya kan? Dan dia ini anak bangsa diadu domba ribut terbunuh dia nggak mau pusing, yang penting ambisi mereka untuk berkuasa itu dapat. Betul. Gitu loh.
Dan juga kan orang udah tahu sebetulnya mereka ini siapa. Ya. Mereka ini pendukung capres yang kalah. Ya. Kan begitu. Jadi karena memang capresnya kalah, mereka akhirnya nggak dapat apa-apa, nganggur lagi. Anak abah. Anak abah. Mereka yang lucunya begini. Mereka katakan bahwasanya Mas Gibran itu pelangak-pelongok. Sekarang yang pelangak-pelongok mana? Yang nganggur, yang pelangak-pelongok. Yang nggak ada kerjaan. Nyari kerjaan. Kemarin saya lihat dia lagi naik bebek-bebekan ya. Di mana? Benar nggak sih itu atau bohong itu ya? Gak tahu sih. Kalau itu sih memang kreativitasnya netizen sih. Oh gitu ya. Naik bebek ya katanya. Naik bebek. Karena mungkin dia udah gak ada kegiatan lain kayaknya. Sama kayak itu apa namanya? Pak Mahfud kan begitu. Iya, Pak Mahfud mengatakan pemaksulan ini bisa saja nanti yang gantinya itu Mbak Puan, Ganjar, Anies Baswedan dan AHY. Sebenarnya Pak Mahfud juga bilang, gua juga dong. Iya. Pak Mahfud MD kadang-kadang Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Kan begitu, seolah-olah menyodorkan orang, sebetulnya dia kepengen menyodorkan diri sendiri. Oke, ya jadi luar biasa, perbincangan sangat luar biasa dengan Bang Silver. Jujur aja Bang, kita saya sendiri satu minggu ada di Jakarta itu menunggu momen yang tepat ketemu sama Bang Silver. Ya, saya juga suatu kehormatan nih bisa ketemu langsung dengan Opung Partai. Aduh, luar biasa. Saya kira Bang Silver nggak tahu saya, kan begitu? Tahu dong, sering. Ciri khasnya ketawanya ternyata asli, bukan asli, nggak dibuat-buat. Ya, jadi saya minta closing statementnya dari Bang Silver. Ya, jadi kita semua anak bangsa merah putih, kita yang berbeda agama, berbeda suku, golongan, dan ras, kita adalah pemilik sah NKRI. Siap. Jangan pernah siapapun ingin mengadu domba kita, mengintimidasi kita, membohongi kita di tanah air Indonesia yang indah dan hebat ini. Intinya itu. Jadi kembali lagi, saring baik-baik informasi yang ada. Jangan biarkan para pecundang mengadu domba, menjelek-jelekan, dan juga mengintimidasi kita. Ya, jadi demikian closing statement dari Bang Silver. Tambahan dikit, boleh? Oh, boleh. Kita Banyak harus juga percaya bahwa Prabowo Gibran itu solid. Siap. Termasuk Pak Jokowi. Dan mari sama-sama kita bersatu seperti hanya Pak Prabowo yang mau merangkul semua elemen bangsa untuk menuju Indonesia yang maju, menuju Indonesia Emas 2045. Siap. Ya, jadi luar biasa. Itulah perbincangan kita dengan Bang Silverster Matutina ya. Salam NKRI, NKRI harga mati.